apabila rekan-rekan mengetahui keberadaan saudara AM, segera diinformasikan kepada kami. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ada banyak cerita kasus korupsi di negeri ini, termasuk kasus keramat Harun Masiku yang tak kunjung henti. Buron yang 4 tahun diburu, ceritanya memasuki seri baru. Bahkan sayembara 8 miliar rupiah dibuka oleh Marwar Sirait, politisi Gerindra. Bagi siapa saja yang bisa menangkap Harun Masiku segera. Satu persatu KPK memanggil elit PDI Perjuangan untuk dimintai keterangan. Dibuka dengan Sekjen Hasto Kristianto. Dilanjutkan besok dengan Menteri Hukum dan HAM 2014-2024 Yasona Lauli. Mengapa butuh waktu lama menangkap Harun Masiku? Di mana dia? Benarkah ada unsur politisasi di kasus ini? Siapa yang dituju? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Langsung kita undang ke panggung Rakyat Bersuara. Saya akan mengucapkan selamat datang pada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugro Seno Wakapolri periode 2013-2014. Selamat malam Pak Ugro. Selamat malam Pak Ugro. Semangat, sehat selalu. Silakan Pak. Bintangnya masih nggak ketinggalan Pak ya. Di sebelah sini Pak, mohon maaf. Silakan. Atau sebelah sini silakan. Nggak Pak, silakan. Kemudian hadir pula, saya akan panggilkan nanti Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Keren, cadas. Wah, cadas. Seperti di YouTube ya. Sebelah sini, Bung Refli. Ya. Dan saya akan panggilkan politisi PDI Perjuangan, Bung Adian Napitupulu. Selamat Bung Adian. Makasih. Lalu kemudian hadir pula Yudi Purnomo, ex penyidik KPK. Ini waktu kasus Harun Masiku ada tahun 2020, Bung Yudi masih jadi penyidik waktu itu ya? Iya. Oke. Baik. Dan kemudian ini, selamat datang Koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bung Boyamin Saiman. Sebelah sini. Oh, salaman dulu. Oke. Oke. Ini. Dan terakhir, last but not least, no Rocky, no party. Bung Rocky Gerung. Kita masih mau lompat lagi. Oke. Selamat malam Bung Rocky. Oke.
Saya mau tanya dulu ke Bung Rocky, kenapa kepalanya kok ditutup? Ya, banyak orang yang kepalanya diangkat padahal sudah busuk kepalanya. Oke, baik. Kita akan langsung masuk ke topik Rakyat Bersuara pada malam hari ini. Kasus keramat Harun Masiku. Siapa yang dituju? Saya ingin ke Bung Boy dulu. Bung Boyamin, 2 kali pra-peradilan, betul ya? Ya. Kenapa? Ya, Pra-peradilan terhadap KPK. Ceritain dulu nih, pra-peradilannya apa? sebenarnya saya mau komplain dulu, ini KPK kok nggak datang? KPK sudah kami undang, tapi belum berkesempatan untuk hadir melalui juru bicaranya, Bung Tesa. Nah, kan ini kan sebenarnya saya gugat KPK, lawannya KPK kan gitu. Sebenarnya saya berharap betul besok lagi tolonglah KPK datang kalau di undang-undang begini. Mereka kan juga ada kegiatan namanya publikasi, kampanye. Dan ini kan sarana paling bagus untuk mempublikasikan kegiatannya. Jangan kemudian enaknya dia pamer ketika merasa hebat, ya prestasinya kan kadang-kadang jumpa pes segala macam kan itu kan, rilis ketika OTT atau apa gitu, penetapan tersangka. Tapi ketika pada posisi dia tanda kutip digugat begini kemudian tidak hadir. Ini kan tidak membantu masyarakat terdidik khususnya untuk mendukung KPK. Nah, Anda menggugat KPK kenapa sih kasus Harun Masiku ini, boleh cerita nggak? Ya, kan ini kasus yang sekian lama. Dan justru saya 2020 awal itu juga sudah membuat sayembara iPhone seri terbaru untuk informasi Nur Hadi dan Harun Masiku. Dan karena tidak terungkap-ungkap, akhirnya hadiah itu saya berikan juga kepada yang menemukan Nur Hadi. Akhirnya dapat double hadiahnya waktu itu. Tapi saya tetap masih berlaku hadiah itu iPhone seri terbaru bagi yang memberikan informasi menjadikan Harun Masiku tertangkap. Sampai tertangkap ada yang memberikan informasi. Kalau nanti seri 20 ya seri 20. Kalau KPK yang kalau cuma seri kalah sama yang 8 miliar. Nanti. Kalau KPK yang nangkap, KPK dikasih ke KPK. Ya saya tanya mereka informasinya bagaimana secara rahasia, nanti saya berikan. Dulu zaman kasus Nur Hadi kan juga begitu gitu. Dikasih juga. Dikasih gitu. Nah pada posisi inilah saya jengkel juga gitu. Alasan saya kan tadi itu judulnya kan juga karena jengkel. Ini kan menjadi suatu yang tanda kutip karena saya politisi Orde Baru DPRD Sulutan 97. Jadi ini seperti dalam konteks gorengan politik menjadi sandera sana Anda sini. percaya nggak kalau ini ada tudingan politisasi? Anda setuju nggak itu? Iya setuju aja. Ada politik di sini? Iya makanya saya gugat gitu supaya politisasi. Bentar. Ini oke. Ya. Ada politik di sini. Anda bisa jelaskan versi Anda loh nih, keyakinan Anda nggak bisa digugat kalau keyakinan. Apa yang Anda yakini? Kok Anda bisa mengatakan bahwa ini ada bau-bau amis politisasi KPK loh ini? Justru sebenarnya dulu kan mudah ditangkap, sudah hampir tertangkap. Kemudian tidak tertangkap, kemudian pada momen-momen tertentu menjadi dibuka lagi, diungkap lagi. Seperti jubir KPK terakhir mengatakan sudah dalam pemantauan. Tapi nyatanya nggak tertangkap. Terus Pak Alek Marwata mengatakan di gedung DPR seminggu akan tertangkap, juga nggak tertangkap. Justru itulah saya ingin membawa kembali ke jalan yang lurus KPK supaya tidak terpengaruh politik-politik itu. Jadi saya nggak mau terima begitu aja. Karena begini, dulu kan sering diungkapkan kalau ini terkait dengan PDI Perjuangan. Betul ya? Ya. Nanti ada Bung Aden bisa menyampaikan itu. Lalu kemudian, dulu PDI Perjuangan masih berkuasa, nggak ketangkep. Oke lah ada tudingan politisasi. Sekarang PDI Perjuangan sudah tidak berkuasa. Juga nggak ketangkep. Jadi nggak masuk logikanya. Gimana jadi jelasin ke publik? Justru nggak ketangkep itu kan seperti malah menyandera. Kalau ketangkep kan malah nggak kayak disandera. Kan teorinya begitu. Oh sengaja untuk disandera? Iya. PDI Perjuangan maksudnya? Iya, karena kalau ditangkap kan selesai urusannya. Tapi kalau tidak ditangkap kan bisa didaur ulang lagi, besok lagi. Oke, sekarang menyandera. saya juga nggak mau terima pendapat seperti ini aja. Kalau ada tudingan politisasi seperti itu, oke. Ini kan yang berseteru kan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Sekarang kan Pak Prabowo nggak ada urusan apa-apaan sama PDI Perjuangan. Apakah semudah itu membuat kesimpulan? Gimana logikanya? Yang saya nggak akan menjelaskan itu, saya tidak ingin terjebak itu, maka saya gugat supaya ini berhenti. Kalau ini ada potensi yang bisa diselesaikan, yaitu gugatan saya adalah menyidangkan in absentia. Itu pada saat Januari 2024 itu juga sudah saya gugat, yang pertama, ini yang kedua. Nah, saya belajar dari Senturi, itu kan dikabulkan sudah gugatan yang ke-6.
Oke. Mudah-mudahan nanti ke-4, ke-5 sudah dikabulkan, memerintahkan sidang in Oke, absentia. kita bicara kasusnya nanti. Tapi Ya. saya bicara dulu soal politisasi. Saya ke Pak Ugro. Pak Ugro tadi logikanya kalau dulu PDI Perjuangan nggak ketangkap, iya karena berkuasa. Sekarang udah nggak berkuasa tapi juga nggak ketangkap juga. Jadi tudingan politisasi itu perlu pertanyaan, satu ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dulu awal-awal Pak Jokowi masih jadi presiden, dipanggil itu oke. Tapi sekarang Pak Jokowi udah nggak jadi presiden, Pak Prabowo nggak ada masalah dengan PDI Perjuangan. Tetap kemudian dalam tanda kutip dikuyo-kuyo PDI Perjuangan. Apakah itu bisa dikatakan sebagai politisasi atau nggak masuk logika? Silakan. Ya kalau saya melihat, kalau Harun Masiku ketangkep ini kira-kira alat buktinya apa dulu? Ya kan, ini kan biasanya gitu. Seperti saya dulu waktu menangkap perampok bank CMB, ini kalau perampok bank ini barang buktinya apa? Uang nggak ada, saksi nggak ada, rekaman nggak ada. Nah, jadi alat buktinya adalah senjata M16 milik anggota BRIMOB yang mereka tembak dan mereka bawa lari kan gitu. Nah sekarang kalau Harun Masiku ketangkep, kan ini OTT kalau nggak salah, ya kan? Nah OTT ada dua menurut saya, online tangkap tangan atau offline tangkap tangan. Maksudnya gimana? Nah kalau online tangkap tangan berarti alat buktinya ada rekaman-rekaman pembicaraan dan sebagainya, ini harus ada. Oke. Tapi kalau offline tangkap tangan, nah berarti ini sudah ada DPO, tinggal ditangkap tangan saja, itu offline berarti. Nah, kalau nangkap Harun Masiku, Babin Kamtipmas se-Indonesia aja ada 86.000. Diberi surat nggak oleh KPK kepada Kapolri, mohon bantuan Babin Kamtipmas seluruh Indonesia agar menangkap Harun Masiku. Pasti ketangkap? Kan nggak mungkin tidur di pohon, pasti tidur di rumah. Oke. Atau di hotel misalnya. Sebetulnya mudah menangkap ini kalau mau. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri? Ya, luar negeri ada imigrasi, dicek. Kan sebetulnya ditelusuri bisa, pakai analisa. Oke. Makanya kalau polisi penyidik biasanya bekerja dengan analisa kriminal. Oke. Dengan analisa kriminal baru dikembangkan kemana kan cari. Nah, jadi Anda masuk ke ini, artinya sengaja digantung. Ya kemauan untuk menangkap sekarang kekuatan KPK berapa? Makanya harus kerjasama dengan Polri, mungkin dengan Babinsa dan sebagainya. Sampaikan KPK jangan merasa bahwa oh ini saya harus nangkap, ini prestasi saya, jangan. Kerjaan lain masih banyak. Disitulah harusnya ada kerjasama antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya. Jadi kalau seandainya mau serius mau nangkap pasti bisa. Ya saya selama di polisi nggak bisa saya tangkap kalau penjahat yang besar-besar. Kalau saya ketua KPK mungkin ya, tapi ya belum tentu juga. Kalau kita mau, ya mohon maaf ini sambil guyon ya. Kenapa di Indonesia ini ada hakim agung, ada jaksa agung, kenapa tidak ada polisi agung? Kenapa itu? Polisi agung itu Tuhan yang Maha Kuasa. Beberapa kali saya mengungkap dengan kondisi yang buntu, yang sulit, saya minta pertolongan Allah. Dan itu nggak lama pasti dibantu sama Allah. Kalau memang diniati loh ya. Jadi kita jangan lupa, penyidik jangan lupa masih ada Allah yang Maha Kuasa. Selain kemampuan, Tuhan lebih utama. Iya, semuanya. Itu saya lakukan, bukan saya katakan bahwa saya ini hanya cerita biasa nggak. Itu yang saya lakukan selama saya 35 tahun 2 bulan jadi polisi. Oke, jadi saya garis bawahi lagi. Kalau serius pasti ketangkep. Pasti ketangkep. Artinya nggak serius. Kelihatannya seperti itu. Oke. Saya tanya walaupun bukan penyidik langsung pada waktu itu, tapi waktu kasus Harun Masiku ini, Bung Yudi Purnomo adalah bagian dari penyidik KPK. Silakan. Ya, jadi memang ketika awal kasus itu justru saya lebih banyak berperan sebagai ketua wadah pegawai KPK saat itu. Di mana ketika terjadi OTT, salah satu penyidik yang menjadi penyelidik itu kemudian dipulangkan ke kepolisian, yaitu waktu itu masih Kompol ya, Rosa Purwobekti, yang dia saat itu ya kita tahu integritasnya dan sebagainya, dan kemudian ya kita protes keras ya atas dipulangkannya Rosa Purwobekti itu. Bahkan Rosa itu menurut Anda punya integritas? Oh punya. Itu yang Anda kenal? Ya, karena kan saya sudah lama dengan beliau. Kemudian akhirnya perjuangan berhasil. Dia tidak jadi dipulangkan oleh Firly. Akhirnya dia tetap bekerja di KPK. Namun dia tidak boleh menangani kasus penyidikannya saat itu ketika Firly masih ada. Nah ini yang menarik ya, bahwa ketika Firly ada, ya tidak ada pengembangan kasus yang sangat penting, yang krusial untuk menangkap Harun Masiku. Saya di saat yang bersamaan bersama dengan Satgas saya, itu kita juga memburu banyak buronan. Tapi Satgas kita tidak diperbolehkan ya untuk menangani juga Harun Masiku. Kita saat itu menangani kasus
DPO dan berhasil menangkap misalnya Samintan, ya kan, Pak Nur Hadi, bersama Reski, kemudian sebelumnya juga Hendra Sunyoto gitu. Jadi ada 4 lah di saat hampir bersamaan di tahun-tahun seperti itu. Dan psikologis mereka dari pengalaman saya adalah mereka itu ya psikologis kemudian mereka tertangkapnya itu kira-kira 1 tahun. Jadi ketika lebih dari 1 tahun saya tidak paham mengapa bisa lama sekali. Karena menangkap buronan itu kan sebenarnya adalah 2 hal ya tekniknya. Pertama follow the money, aliran uangnya. Yang kedua follow the money itu berarti mereka pasti kan belanja dan sebagainya. Itu bisa di-track oleh KPK? Bisa lah. Kemudian yang kedua follow the family-nya. Bentar, yang pertama dulu follow the money. Walaupun di luar negeri juga bisa? Bisa, nanti kita bisa kerjasama lah. Makanya kita butuh informan di situ. Kemudian yang kedua follow the family. Dari keluarga terdekat. Pasti hubungan, telepon dan lain. Berhubungan dengan apapun, bahkan dengan sandi pun mereka akan berhubungan. Sandi maksudnya? Ya ada kode-kode. Ya kan, misalnya bertemu di suatu tempat, kemudian mereka ada kode-kode cangkirnya dan sebagainya lah. Nah, tapi memang satu lagi yang menarik terkait dengan Harun Masiku ini adalah ketika penyidik yang pasti menggunakan teknik yang sama itu tidak berhasil. Artinya saya melihat justru buronan-buronan yang saya tangkap tadi kan mereka pertama data belakangnya ada konglomerat. Ya kan, mereka mampu untuk membiayai diri mereka sendiri. Bahkan ketika ditangkap itu sedang rapat dengan karyawannya, ya kan. Kemudian yang kedua, ya ketika dia kasus korupsinya besar, hampir ratusan miliar. Ya, artinya bahwa punya kemampuan sendiri untuk apa? Untuk membiayai selama pelariannya. Itulah kenapa ketika ditangkap, mereka kita tangkap di mana? Apartemen yang mewah. Kemudian yang kedua, rumah mewah. Ya artinya nggak kaleng-kaleng. Yang disewa tuh biasanya atau rumah? Bukan disewa. rumah dia pasti ya? Bukan, disewa dengan atas nama pun orang lain yang masih ada hubungan dengan mereka. Disitulah kemudian kita berhasil mendapatkan petunjuk di mana mereka berada. Nah kalau kita bicara mengenai kasus Harun Masiku, dari uangnya aja sekitar 600 sampai 700 juta suap. Dan dia pengen mendapatkan pekerjaan sebagai anggota DPR. Artinya gini, dari uang boleh dikatakan dibanding penangkapan yang lain kecil lah gitu ya? Kecil, dan dia ingin menjadi anggota DPR, artinya ingin dapat pekerjaan, artinya dia ingin membiayai hidup dia juga. Nah kalau kita bicara mengenai taruhlah pengeluaran dia selama, kan kita tidak pernah menemukan koruptor itu ketangkap buronan di emperan, di terminal dan sebagainya. Taruhlah dia 30 juta sampai 40 juta sebulan, selama 5 tahun ini, besok Januari 5 tahun, dia udah biaya hidupnya sudah melebihi, ya kan? Hasil korupsi, apa yang dikorupsi misalnya? Udah hampir 3 M, dari korupsinya dia, gitu kan? Ini yang menarik. Dan saya pikir dari kasus-kasusnya pun, ya saat ini kan masih tertumpu kepada Harun Masiku, ya, tersangka korupsinya. Artinya kan Harun Masiku ini kan bisa jadi dia memang hanya sampai putus di dia. Ya kan, kasus korupsinya, atau dia juga bisa jadi kotak Pandora. Ini kan bisa jadi 2 hal yang menurut saya mata pisau ya. Namun yang saya menarik juga, yang menarik ya bahwa si Wahyu, ya kan, itu kan ternyata dia sudah bebas, ya bersyarat. Mas, kasus memberi suap, ancaman hukuman itu lebih rendah dari menerima suap. Yang menerima udah bebas? Udah bebas, ya ngapain? Dan ancamannya maksimal 5 tahun. Maksudnya ngapain gimana nih? Ya ngapain dia juga tidak keluar gitu kan, Harun Masiku. Mendingan dia keluar. Taruhlah hukumannya 2 tahun. Dengan saat ini kondisi PP 99 dihapus. Ya, artinya dia nggak justice kolaborator, dia pun masih bisa ya untuk dapat remisi. Jadi saya pikir nggak ada alasan lah untuk Harun Masiku untuk masih tetap berada di luar sana. Buron, kalau saya gabungkan tadi pernyataan Pak Ugro dengan penyidik KPK, kalau serius pasti ketangkep. Yang kedua, kalau dari sisi profilnya si Harun Masiku ini, dia bukan kakap-kakap kok. Dia bukan konglomerat kok. Uangnya kecil, jabatannya juga bukan siapa-siapa. Bukan hal yang luar biasa untuk menangkapnya. Tapi pertanyaan saya, mungkinkah, ini karena sekali lagi saya udah undang KPK, tapi kemudian KPK tidak berkesempatan ke sini ya. Mungkinkah KPK sengaja untuk menahan itu, untuk mengulur-ngulur waktu dengan kepentingan tertentu? Jangan jawab dulu, nanti saya akan ke Anda. Saya akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.